Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat iblis bekerja dan bersembunyi di okultisme atau kuasa gelap. Yang pertama di keluarga. Di keluarga yang mana? Yang masih belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Di mana berkeluarga itu masih percaya sama setan atau belum bertobat. Oke. Keluarga yang mencampur adukan Tuhan dengan berhala, sinkritisme, penyembahan terhadap roh-roh orang yang sudah meninggal. Di situ iblis maksimal sekali bekerja. Kehadiran iblis dalam menggunakan mantra-mantra atau jampi-jampi. Nih, satu, oleh orang-orang yang membenci Tuhan. Di situ iblis bekerja. Dari orang yang menutup gereja, menghalang-halangi orang Kristen beribadah. Iblis sedang bekerja dalam diri orang itu sendiri. Terus apa lagi? Dalam diri orang-orang yang mencampur adukan Tuhan dengan iblis. Di sisi lain hari Minggu beribadah. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kumas, Jumat, Sabtu. Profesinya apa? Datu, dukun. Nah itu kan. Kehadiran iblis dalam utusan-utusan atau hamba-hamba setan. Apa? Dukun. Ya, apakah laki-laki atau perempuan. Juru-juru tenung peramal. Tukang-tukang ramal. Tukang-tukang sihir. Para dukun pemanggil arwah orang sudah meninggal. Datu-datu yang memanggil arwah orang sudah meninggal. Ya, terus lagi apa lagi? Imam dewa asing, istilah lain daripada. Memang di sini bisa katakan tadi iblis itu seringkali juga memakai analogi panggilan-panggilan seperti yang Tuhan pakai. Ya, contohnya adalah imam, kan gitu ya. Ini panggilan untuk gereja, pemimpin gereja kan soalnya. Pakai itu juga. Kenapa? Untuk membohongi orang. Ahli jampi, ya, atau disebut juga namanya astrologi. Tadi kita sudah bahas. Penyembah berhala, foto apa? Penyembahan terhadap pohon, patung, makam, tugu, hati-hati. Ya, pendusta-pendusta, antikristus. Ya, di sini juga bagian-bagian daripada pekerjaan iblis sendiri, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu dan juga penelah, ya, atau pemantra, ya. Ah, disinilah akan sangat maksimal iblis bekerja, melakukan karyanya. Nah, kehadiran iblis dalam benda, misalkan patung, tugu berhala ya, jangan lupa ya, atau kuburan yang disembah, alah tuangan, patung yang disembah, contohnya tiang-tiang berhala, apalagi batu berukir. Apakah itu misalkan singa, ular, terus apa lagi mesbah, tempat untuk menyembah iblis, terus apa lagi batu-batu licin dari sungai, gitu ya. Terus apa lagi tali-tali ajimat, ya. Serta apa? Tongkat, contohnya apa? Tunggal panaluan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, buku-buku mantra, atau buku-buku catatan-catatan para dukun lah, yang sering dipakai juga. Terus yang lainnya benda-benda rohani yang dikeramatkan. Ya, misalkan di sini contohnya pakaian kudus orang imam besar Yahudi atau pemimpin ibadah. Ya, disebut dengan namanya Nehustan. Nah, sebuah ular ya, perunggu di atas tongkat yang Allah berikan kepada Musa untuk melindungi bangsa Israel. Nah ini Bapak, ini saya katakan tadi contoh yang paling relevan adalah salib itu, patung Yesus Bunda Maria. Jangan sampai loh kita mempertuhankan itu. Jangan sampai. Ya, itu cukuplah hanya sekedar menjadi hiasan saja. Tuhan kita itu maha hadir kok, maha kuasa kok. Dia tidak tertarik berdiam diri. Hanya di benda mati enggak, di dalam diri orang yang hidup kok Tuhan tertarik tinggal. Di dalam diri siapa? Diri kita yang sudah bertobat pada Kristus. Ya. Jadi kalau sekiranya begini Bapak Ibu, karena kondisi lingkungan sosial kita di Jawa ini khususnya, kan kita nggak bisa bangun gereja persi di tanah Batak. Salibnya menjulang tinggi ke langit, kan gitu. Nggak bisa kan? Artinya apa? Kalau kita ibadah di ruko, tanpa ada salib, iya, di atas, di luar, jangan sampai kita merasa iman kita hilang. Tuhan kita nggak tertarik. Salah itu. Ya. Jadi kita harus lihat konteks budaya di mana kita berada. Ya, karena seringkali saya katakan jadi, orang menganggap kalau gereja itu seperti di tanah Batak, tinggi-tinggi salibnya di luar gitu ya. Wah, roh Tuhan nggak hadir. Nggak ada itu. Roh Tuhan itu maha hadir kok. Oke. Nah, mempersembahkan korban untuk jin. Ya, kita dulu terkenal dengan namanya sinetron Jin dan Jun. Nah, mungkin Bapak Ibu senang nonton itu ya. Hati-hati. Itu bentuk pekerjaan iblis juga ya. Walaupun lucu, lucu gitu ya. Tiba-tiba bisa hilang, bisa tidak muncul gitu ya. Kalau Bapak Ibu selalu ingin nonton itu hati-hati berarti kita sedang tersel oleh kuasa sibolis tuh. Ya. Nah, memanggil Allah lain, Tuhan lain maksudnya ya, mempersembahkan korban untuk roh jahat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu.
memberikan makanan kepada roh kakek nenek moyang opung kita yang sudah meninggal. Entah di kamarnya atau di makamnya. Sebenarnya ini juga bentuk bagian daripada pekerjaan iblis loh Bapak Ibu. Jadi harusnya kita nggak boleh lakukan itu. Dan tolong Bapak Ibu dikasih tahu ke jemaatnya. Nah biasanya kita lakukan itu mau minta petunjuk kan, arahan kan, bimbingan kan dari kakek nenek moyang kita yang sudah meninggal. Ya, itu. Oke, kehadiran iblis dalam ilmu gelap atau ilmu rahasia satu, mantra, sihir, ramal, tenung, filsafat kosong, ajaran kosong masuknya yang tidak alkitabiah, mistik, tabu, ya. Dan juga ajaran sesat dan cara hidup yang sia-sia. Dicatat dalam Bilangan pasal 23 ayat 23. Oke. Terus kehadiran iblis dalam penyembahan kepada benda-benda angkasa. Nah, matahari, bulan, dan bintang tadi sudah kita singgung Bapak Ibu ya. Ada Scorpio, Libra, Taurus. Hati-hati tuh. Itu bentuk kehadiran daripada iblis. Ulangan pasal 4 ayat 19. Ya, segenap tentara langit ini bicara masalah kehadiran daripada iblis itu ya yang bekerja luar biasa. Dewa matahari, bulan, dan bintang. Ya, Jepang. Mereka mempertuhankan matahari kan. Artinya apa? Itu bagian daripada pekerjaan daripada simbolis sebenarnya. Kehadiran iblis dalam tempat-tempat keramat, pohon, ya, keramat, ya, atau pohon yang rimbun atau biku pengorbanan lah, ya, gunung-gunung, kuburan, gua-gua, ya, kuil-kuil besar, dan ya tempat-tempat yang lain. Dalam kehidupan seks bebas, nah ini nih, pelasturan bakti, ya ini juga sering terjadi nih Bapak Ibu ya. Seks bebas sekarang ini sedang subur. Ya, terus apa lagi? Perkawinan dengan orang tidak seiman. Nggak apa-apa, kan Tuhan kita sama. Semua agama kan sama. Nggak apa-apa kalau kamu nikah dengan orang yang tidak satu dalam Tuhan, hati-hati. Itu bagian dari pekerjaan dari simbolis juga itu. Eh, nah terus apa lagi? Pencampur adukan kepercayaan, sinkretisme. Ini dia Tuhan dan patung. Ya, atau sering agama suku ini. Bernubuat demi Baal, membiarkan ajaran dari iblis dalam jemaat. Ya, Tuhan dan ilah bangsa-bangsa dan juga mendengar memakai mantra. Ya, termasuk kerja setan Bapak Ibu. Ya, nah itu saya kira sih yang perlu kita pahami di sini. Ya, bentuk-bentuk dosa lain yang juga sering dipakai oleh iblis dalam diri setiap orang yang belum bertobat, kedurhakaan, melawan orang tua. Ya, melawan Tuhan. Dusta. Ya, konsep hidup yang menjadikan materialisme, hedonisme, ya, pencurian, perzinahan menjadi hobi. Ini bentuk pekerjaan iblis. Ya, kesombongan, kecurangan, amarah, ya. Ini juga bentuk-bentuk pekerjaan dari simbolis sebenarnya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita misalkan karena kita berhasil lalu kita sombong. Nah, itu iblis ya sedang bekerja. Dalam hewan tertentu, ular, babi, saya sudah singgung tadi ya. Dalam nama-nama khusus, misalkan musik, khususnya musik-musik yang, tapi tidak semua musik lah ya. Nah, tapi ada kalanya juga musik beberapa musik tertentu, ya tidak juga misalkan semua tidak, misalkan musik rock, tidak semua, tapi ada memang yang mengandung unsur kuasa kegelapan di dalamnya. Ya, penawaran kekayaan, kemuliaan di luar Tuhan, ya itu juga bagian daripada pekerjaan iblis sendiri. Ya, termasuk juga praktek okultisme modern seperti dimandikan oleh orang pintar, dukun, minum air khusus, ya, air putih dengan apa Bapak Ibu ya, dicampur dengan jampi-jampi lah kira-kira begitu ya, untuk mendapatkan kekebalan dalam tubuh dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu aja Bapak Ibu. Tentang akibat-akibatnya kita akan singgung minggu depan. Ya, akibat yang akan dialami oleh seseorang yang terlibat dengan okultisme baik rohani, jasmani dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.